Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh semangat dan tentunya dengan perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Kembali dari Yohanes pasal yang ke-8 akan kita membaca ayat yang ke-2 sampai 11. Tapi kita tidak akan membaca semua, kita akan membaca dari ayat yang ke-9 saja sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tepat di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya mengangkat tema terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau beri. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini, menarik sekali bahwa ada kisah di mana Tuhan Yesus pagi-pagi benar sudah berangkat ke bait Allah untuk mengajar. Sementara mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membawa seorang perempuan yang menurut keterangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Yesus sebenarnya tahu motif utama dari apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini, yaitu mencobai Tuhan Yesus berhubungan dengan kitab Taurat Musa. Tetapi kita dapat melihat bagaimana respon Tuhan Yesus melihat situasi tersebut. Yesus dengan tenang, dia merunduk dan duduk ke tanah sambil berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tetapi apa yang terjadi? Mereka satu persatu pergi meninggalkan perempuan itu dari yang paling tua. Menarik sekali di sini. Lalu yang menarik adalah di ayat yang pasal yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Kata perempuan tersebut, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Bapak Ibu saudara yang terkasih, menarik kisah ini bahwa kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang tradisi Yahudi berhubungan dengan perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi Yesus dengan penuh kasih, dengan hati yang lembut, tidak menghakimi perempuan tersebut. Ini juga menjadi gambaran bagi kita sebagai orang percaya di masa-masa prapaskah seperti ini. Bahwa dalam kehidupan kita, berhubungan dengan kehidupan kita, kehidupan rohani kita, kita mungkin saja masih mewarnai hari-hari kita dengan hidup di dalam dosa. Masih saja seringkali kita gagal, masih saja seringkali kita bergumul dengan dosa yang sama. Tetapi puji Tuhan, ada kasih, ada kesabaran, dan ada kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kita, agar kita memperbaiki, agar kita kembali bangkit untuk terus berkomitmen kepada Tuhan. Secara khusus kalau kita memaknai hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah gambaran dari kasih Allah, gambaran dari kesabaran Allah, dan gambaran dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari di masa-masa prapaskah ini, kembali kita diajak untuk bangkit, berkomitmen, membalas kebaikan, kasih, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita jangan berbuat dosa lagi, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat kembali memotivasi kita, agar menjadi orang-orang percaya yang semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa kembali kami dapat menikmati kasih-Mu, dapat menikmati kesabaran-Mu,
dapat kembali menikmati kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Meskipun mungkin kami masih hidup di dalam dosa, masih saja bergumul dan masih saja berusaha untuk bangkit dari keterpurukan kami. Tapi kami bersyukur bahwa kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami rindu bahwa hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, kami mau memanfaatkannya dengan baik, berkomitmen lebih sungguh lagi, menjalani hidup iman kami lebih baik lagi, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan untuk apa yang kami kerjakan di hari ini. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan, dan Tuhan berkati juga orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.